wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sayyidatul Humairah. Saya adalah guru sejarah kebudayaan Islam di Mansatu Pasuruan, sekaligus mahasiswa PPC Transformasi Batch 1 tahun 2025 di LPTK UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan nomor NIM 255050089. Hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran pada siswa kelas 11 dengan materi peran umat Islam pada masa kemerdekaan. Berikut video praktek pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, hari ini kita mulai pembelajaran kita SKI yang mana nantinya kita akan belajar materi tentang peran umat Islam di masa kemerdekaan. Tapi sebelum itu saya pengen nanya kabar kalian semua. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah baik. Oke, saya pengen menyapa kalian. Hari ini yang tidak hadir siapa? Ada berapa anak yang tidak hadir hari ini? Satu anak. Siapa namanya? Siapa? Satu? Oke, oh 3. Aziza, Zahra, sama Saskia. Oke, 3 anak ya yang hari ini tidak hadir ya. Oke. Alhamdulillah hari ini masih pagi. Jadi kalian gimana kabarnya? Masih semangat? Masih ya, masih semangat. Alhamdulillah masih semangat. Oke, karena ini masih pagi dan alhamdulillah kalian masih semangat, kita bisa memulai pembelajaran hari ini. Semoga nantinya pembelajaran hari ini bisa diberikan kelancaran. Oke anak-anak, minggu lalu masih ingatkah kalian? Nah, kita mulai ya pembelajaran hari ini. Masih ingatkah kalian bahwa minggu lalu kita sudah belajar tentang peran umat Islam di masa penjajahan? Nah, itu kalau materi minggu lalu. Nah, materi minggu ini, hari ini, sekarang, itu tentang peran umat Islam di masa kemerdekaan. Jadi, masih ada kaitannya. Kalau minggu lalu kita belajar tentang peran umat Islam di masa penjajahan, hari ini tentang peran umat Islam di masa kemerdekaan. Oke, masih ingatkah kalian tentang bagaimana peran umat Islam di masa penjajahan? Masih? Oke. Kalau tokoh-tokohnya masih ingat kalian di masa penjajahan, tokoh-tokohnya siapa? Lah ini nantinya ada kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini. Oke, siapa yang masih ingat kalau minggu lalu kita belajarnya tentang peran umat Islam di masa penjajahan? Maharani, mungkin? Ya, silakan. Itu ada Topeng Bola Pangeran Diponegoro. Dia memiliki peran yaitu memimpin perlawanan masyarakat Jawa melawan pasukan kolonial Belanda. Oke, bagus. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang Pangeran Diponegoro, ternyata Pangeran Diponegoro itu memiliki peran penting terutama di masa penjajahan melawan Belanda di Perang Diponegoro. Nah, apakah ada kaitannya untuk pembelajaran hari ini, Bu? Ada. Kalau minggu lalu masih ada keberlanjutannya. Kalau minggu lalu kita belajar tentang di masa penjajahannya, hari ini kita akan belajar tentang peran umat Islam di masa kemerdekaan. Nah, kalau mengenai di masa kemerdekaan, kalau gitu ada tokoh yang sangat berpengaruh juga di masa kemerdekaan. Siapakah tokoh-tokoh tersebut di masa kemerdekaan? Ada yang tahu? Oke, saya minta Tilmiza. Oke, ada tokoh Hosyokro Aminoto. Nah, oke, bagus sekali. Hosyokro Aminoto ini juga salah satu tokoh di masa kemerdekaan. Oke, kalau tadi Tilmiza sudah jawab, yaitu ada HOS Syokro Aminoto. Nah, sekarang saya mau tanya lagi.
tokoh di masa kemerdekaan selain H.O.S. Cokroaminoto siapa? Yang bisa? Oke, saya pengen Faiz menjawab siapa lagi tokohnya. Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Oke, bagus sekali. Betul, ada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya, jadi ada H.O.S. Cokroaminoto, ada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Itu nanti yang akan kita pelajari. Tapi ada lagi satu lagi, ada 3 nanti yang akan kita pelajari. Ada yang tahu siapa lagi selain itu tokohnya? Oke, Gali, saya minta Gali. Siapa lagi? Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Oke, bagus. Ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, jadi ada 3 tokoh yang hari ini akan kita pelajari. Bisa dipahami? Nah, apa yang akan kita pelajari tentang 3 tokoh ini? Nah, kita akan belajar tentang perannya. Tentang kalian bisa nggak menganalisis peran-peran dari 3 tokoh tersebut. Ada H.O.S. Cokroaminoto, ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan yang ketiga ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang nantinya pembelajaran hari ini nanti, kalian diharapkan harus tahu peran dari 3 tokoh itu. Kontribusinya apa saja, terutama di masa kemerdekaan. Karena 3 tokoh ini sangat penting di masa kemerdekaan. Perannya apa saja, kontribusinya apa saja. Ini nanti yang akan kita pelajari. Nah, tujuannya untuk apa sih kita kok belajar tentang perannya, tentang kontribusinya? Nah, tujuan kita adalah biar kita tahu tokoh-tokoh tersebut perjuangannya di masa kemerdekaan itu bagaimana. Oke. Terus kemudian kita juga biar mengetahui tentang nilai keteladanannya. Apa yang bisa kita ambil nilai keteladanan dari 3 tokoh tersebut. Perjuangannya apa saja yang bisa kita teladani. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Bisa dipahami? Oke, anak-anak, jadi itu tadi tujuan pembelajaran kita yang nantinya kita nanti juga akan belajar tentang biografi, sekilas tentang biografinya, kemudian tentang peran-perannya, serta nilai keteladanannya. Nah, karena 3 tokoh ini adalah tokoh yang sangat berpengaruh dan banyak nilai perjuangannya, sehingga nantinya tujuan kita untuk apa sih kita belajar untuk mengetahui tentang ini semua. Nah, tujuannya nantinya kita itu biar tahu bagaimana nilai-nilai perjuangannya, sehingga nantinya bisa kita aplikasikan nilai keteladanan itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Seperti apa salah satunya? Contohnya adalah rasa nasionalismenya, kepeduliannya, pemberani, ya, ketegasannya, itu yang harus kita teladani nantinya. Oke, bisa dipahami? Oke. Sekarang saya akan jelaskan tentang pembelajaran hari ini. Nantinya biar kalian lebih paham tentang peran dari 3 tokoh tersebut. Nah, nantinya akan saya bagi kelompok. Nah, menjadi beberapa kelompok, yang mana tugas kalian adalah nantinya sampean menganalisis materi pembelajaran dari video yang nantinya akan saya tayangkan. Videonya tentang apa, Bu? Videonya adalah tentang 3 tokoh tersebut. Habis ini saya akan bagi kelompok. Tugas kalian adalah menganalisis video. Kalian cari biografinya, peran dan perjuangannya itu seperti apa saja. Nanti silakan kalian catat, ya. Setelah itu nilai keteladanannya apa saja yang bisa kalian ambil dari tokoh tersebut. Itu nanti ada di video yang saya tayangkan. Setelah itu, setelah video nanti saya akan tayangkan, nantinya kalian akan membentuk kelompok yang nantinya tiap kelompok kalian menambah wawasan lagi. Jadi kalian nantinya mencari referensi atau sumber lain dari internet,
melalui literasi digital ketika nanti membentuk kelompok, mencari tentang apa buat tambahan, mencari tentang ya biografi, kemudian peran dari 3 tokoh tersebut dan nilai keteladanannya. Silakan kalian baca, mencari sumber informasi dari internet, boleh dari jurnal online atau berita online, artikel dan lain sebagainya, boleh. Ya, nanti kalian akan menganalisis hasil dari temuan kalian dan kemudian kalian buat sebuah produk laporannya. Produknya apa? Nanti hasil dari temuan kalian tentang kalian menganalisis peran, biografi dan nilai keteladanan tadi, kalian buat hasilnya sebuah produk bebas. Boleh infografis, boleh PPT. Paham? Nah, itu nanti yang akan kalian buat. Tujuannya apa? Biar kalian juga lebih mengetahui lebih dalam tentang peran tersebut dari hasil menyimak video serta literasi digital kalian. Dan kalian kemudian bentuk laporan dan kalian presentasikan. Bisa dipahami dari sini? Ya. Oke, alhamdulillah. Oke, sekarang saya akan sajikan video tentang H.O.S. Cakrawinoto yang nantinya kalian analisis dan kalian cari perannya, kalian cari biografinya juga, kalian cari apa yang bisa kalian teladani dari tokoh tersebut. Dan nanti dilanjut dengan video Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ya, jadi tolong diperhatikan. Aku Naib Dr. Amin, seorang muslim begitu kan, ketua perkumpulan Syarikat Islam punya 2 juta kumpulan terbesar. Kepala Jawa pertama yang menjadi anggota Polsek dulu satu syiar pakai kuda pihak yang lain, Kiai Kasam Besari, Kiai Firman yang mengajarkan beberapa lain sebagai orang Besar. Namanya dikenal sebagai sang pelopor serta guru bangsa. Bahkan beliau juga dikenal sebagai sosok Raja Jawa tanpa mahkota yang kian membius jutaan rakyat. Baik di mata Allah, tidak hanya untuk diri sendiri, tapi untuk kepentingan orang banyak. Dipilih singkat dan hanya 1 kali, akan tidak hanya untuk kepentingan sendiri. Allah serta orang-orang yang berdoa, insya Allah ini akan hidup. Ini adalah cuplikan kata-kata Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam film Sang Pencerah garapan sutradara Hanung Bramantyo. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah salah satu tokoh ulama paling terkemuka di Indonesia. Dijuluki sebagai pembaru dan pencerah, Ahmad Dahlan adalah simpul bangkitnya kesadaran bangsa Indonesia melalui pembaruan pendidikan dan pemikiran umat Islam. Namun, perjalanan pembaruan yang dilakukannya tak selalu mudah. Yang mendapatkan berbagai tentangan, pernah dituduh sebagai kiai palsu, hingga mendapatkan ancaman pembunuhan. Lalu, seperti apa sejarah tokoh yang mendirikan Muhammadiyah, organisasi yang melahirkan sosok-sosok besar seperti Soekarno, Hamka, si banyak lain hari ini? Dia Cukapi dalam rebut dan mempertahankan kemerdekaan. Salah satu sosok yang menjadi kunci bangkitnya semangat perjuangan ini adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Meskipun Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, penjajah masih mengintai negeri ini. Setelah kekalahan Jepang di Perang Dunia II, pada akhir September 1945, tentara Inggris sudah mendarat di Jakarta dan siap melakukan penjajahan. Kedatangan pasukan Inggris ini juga menjadi mimpi buruk bagi arek-arek Surabaya. Pendaratan pasukan Nika di Indonesia telah memicu kemarahan rakyat yang tidak rela untuk dijajah kembali.
letupan demi letupan konflik tidak dapat dihindarkan. Tapi dalam situasi yang genting ini, pemerintah Indonesia masih tampak pasif. Pemerintah masih mengandalkan penyelesaian secara diplomatik. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada lagi tetesan darah. Padahal saat itu bendera Belanda telah kembali berkibar di Jakarta, yang menjadi tanda akan dimulainya kembali upaya penjajahan di negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan mempresentasikan mengenai infografis mengenai Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, pertama yaitu biografinya. Yang pertama, nama awal dari Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah Muhammad Darwis, tetapi pada tahun 1888 diganti menjadi Ahmad Dahlan, dan beliau lahir pada 1 Agustus 1868 pada Desa Kauman, Yogyakarta, dan beliau wafat pada tanggal 23 Februari 1923 berada di Yogyakarta. Ayah dari Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah Kiai Haji Abu Bakar dan ibunya adalah Siti Aminah. Beliau merupakan anak keempat dari 7 bersaudara. Dan beliau menikah dengan 4 istrinya, yaitu pertama Siti Walidah, kedua Nyai Rum, ketiga Nyai Aisyah, dan yang keempat adalah Rai Sotija Widyaningrum. Dan beliau juga merupakan generasi ke-12 dari Sunan Gresik. Dan beliau memiliki 6 anak, dan pada usia ke-15 tahun beliau haji menuju Mekah dan meneruskan belajar bahasa Arab di Mekah selama 5 tahun. Peran dari Kiai Haji Ahmad Dahlan yaitu pertama, membenarkan arah kiblat Masjid Agung Yogyakarta yang sedikit keliru. Yang kedua, pada tanggal 18 November 1912, beliau mendirikan Muhammadiyah sekaligus permohonan izin. Yang ketiga, pada tahun 1914, diizinkan pemerintahan Hindia Belanda tetapi hanya dibatasi di area Yogyakarta.
Oke, alhamdulillah tadi sudah maju semua untuk mempresentasikan ya tiap-tiap kelompok mengenai hasil kalian menganalisis video, kemudian dari hasil kalian mencari sumber informasi dari berita online, jurnal online maupun artikel tentang peran dari 3 tokoh yaitu H.O.S. Cokroaminoto, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kira-kira dari penjelasan teman-teman kalian tadi presentasi dan dari hasil penelusuran kalian menganalisis video dan mencari sumber informasi di internet, kira-kira sudah paham atau belum? Sudah. Oke, sudah paham ya. Oke, sekarang saya mau ulas kembali kesimpulannya. Nah, biar kalian makin paham. Yaitu yang pertama tentang H.O.S. Cokroaminoto, yang mana H.O.S. Cokroaminoto ini juga dikenal sebagai tokoh di masa kemerdekaan yang memiliki peran penting. Apa sih perannya? Nah, tadi sudah diulas juga sama kelompok 1, apa sih peran dari H.O.S. Cokroaminoto? Masih ingatkah kalian? Masih. Coba saya pengen tahu, Ica, peran dari H.O.S. Cokroaminoto tadi apa? Salah satunya mendirikan Syarikat Islam, di mana Syarikat Islam ini berhasil melahirkan murid-murid yang sangat berdedikasi untuk negara ini. Salah satunya yaitu presiden pertama, yaitu I.R. Soekarno, yang berhasil menjadi presiden pertama di Indonesia. Oke, cukup. Oke, terima kasih Ica, udah bagus ya. Jadi H.O.S. Cokroaminoto, beliau ini dikenal sebagai tokoh perjuangan, dikenal sebagai pahlawan nasional yang mana memiliki peran penting, pernah jadi pemimpin SI. Ya, pernah juga awalnya itu SDI ya, Serikat Dagang Islam, kemudian diganti menjadi SI. Nah, perjuangannya beliau sangat banyak. Bisa kita katakan bahwa perjuangan dari H.O.S. Cokroaminoto itu, kalau kita mungkin mengenal namanya pahlawan nasional, itu berjuang perang melawan penjajah. Tapi ternyata para pejuang pahlawan kita sebenarnya bukan hanya terjun di bidang istilahnya terjun perang langsung, tidak, tapi selain itu juga perjuangannya ada juga dalam bentuk tindakan dan pikiran. Salah satu contohnya H.O.S. Cokroaminoto. Beliau pernah menjadi pemimpin Syarikat Islam, terus kemudian beliau juga melalui tindakannya pernah menjadikan rumahnya sebagai tempat bermusyawarah, sebagai tempat menimba ilmu bagi pemuda-pemuda saat itu. Sehingga H.O.S. Cokroaminoto itu banyak melahirkan tokoh-tokoh penting, tokoh-tokoh pergerakan Indonesia. Salah satunya adalah ada I.R. Soekarno. Jadi perjuangannya 3 tokoh tersebut bisa dikatakan sangat penting bagi kita. Kita bisa menikmati kemerdekaan saat ini itu juga berkat dari para pahlawan nasional. Jadi 3 tokoh tersebut itu dikenal sebagai pahlawan nasional, ya, karena memiliki kontribusi yang besar bagi kita. Sampai saat ini pun kita bisa menikmati pendidikan dengan baik, ya kan, nggak ada penjajah lagi. Nah, itu adalah berkat dari tokoh-tokoh tersebut. Banyak sekali nilai keteladanan yang bisa kita ambil dari tokoh-tokoh tersebut. Bisa difahami dari sini, Nak? Oke. Ada pertanyaan mungkin yang belum difahami? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, kita akhiri dulu pertemuan hari ini. Mungkin kita bisa lanjut di pertemuan berikutnya. Mohon maaf sebelumnya. Kita akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya.